Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Ternak dihanyutkan banjir, warga berjibaku menyelamatkannya. Banjir bandang sisakan kesedihan dan trauma yang mendalam bagi warga. Tim identifikasi Polda Sumatera Barat telah mengidentifikasi 18 korban meninggal akibat bencana banjir lahar dingin. Hingga saat ini masih ada 2 warga Galuang, Kecamatan Sungai Pua yang belum ditemukan. Hujan deras yang melanda daerah 50 kota pada Minggu malam hingga Senin dini hari juga menyebabkan puluhan hewan ternak milik warga hanyut terbawa banjir. Warga bersama perangkat nagari terpaksa berjibaku menyelamatkannya. Namun menyelamatkan ternak tak bisa disamakan dengan menyelamatkan manusia. Penyelamatan ternak harus dilakukan secara langsung, yakni pemilik ternak harus membimbing ternaknya untuk melewati banjir. Jika ternak berupa kambing, pemilik bisa dengan mudah menangkap dan menggendongnya untuk diselamatkan. Namun jika ternak itu sapi atau kerbau, pemilik harus menggiringnya melewati banjir, seperti yang dilakukan oleh seorang bintara pembina desa atau Babinsa ini. Agung Prasetyo bersama warga dan perangkat nagari mengevakuasi sapi dengan menyeberangi Sungai Batang Sinamar. Ada 3 ekor sapi yang diselamatkan oleh Babinsa beserta perangkat nagari. Mudah-mudahan sapi tersebut bisa kita amankan dan tidak menelan kerugian. Sapi tersebut selamat dan bisa diperoleh oleh pemilik lagi. Kalau seandainya tidak ditolong oleh Babinsa tersebut, mungkin sapi itu hanyut dan mati. Puluhan ekor ternak yang tak bisa diselamatkan dihanyutkan banjir di daerah Lareh Sago Halaban. Selain itu, air juga merendam berbagai tanaman di lahan perkebunan yang mengkhawatirkan warga. Berdasarkan data dari Kecamatan Lareh Sago Halaban, sebanyak ratusan rumah terendam banjir, serta puluhan hewan ternak warga hanyut terbawa banjir. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Banjir lahar dingin yang menimpa daerah Galuang, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam, menyisakan luka mendalam bagi korban. Belasan warga mengalami luka, dan sebagian besar masyarakat mengalami trauma. Banjir lahar dingin yang terjadi secara tiba-tiba mengejutkan warga. Luapan air bercampur material abu vulkanik menghantam rumah warga yang berada di sekitar aliran sungai. Seperti yang dialami Ritawati bersama suaminya, dihantam air yang masuk ke dalam rumah hingga akhirnya mereka terpisah. Wanita parubaya ini berhasil selamat setelah mendorong lemari yang menimpanya dan meminta pertolongan kepada warga yang melintas. Kami berempat. Yang satu kan masuk rumah sakit, yang satu pas dia kerja ketepatan dia nggak pulang. Ini takut kok dia hanyut juga, karena dia biasa pulang jam 10 malam. Pas kejadian misalnya karena hari hujan lebat, tempat itu dia ke tempat kawannya. Suami belum ditumpang, belum sobok datang langsung. Tiba-tiba aja. Bunyi drop, cepat datangnya, cepat susutnya. Yeni, seorang bidan yang turut menjadi relawan PMI Bukit Tinggi menyampaikan bahwa kondisi masyarakat di Jorong Galuang saat ini sebagian besar mengalami trauma. Bencana yang terjadi secara tiba-tiba mengejutkan warga, sehingga mereka panik dan syok. Dan alhamdulillah dari kunjungan yang kami dapat sebenarnya luar biasa. Semangat daripada masyarakat di sini untuk sehat dan yakin itu adalah kebesaran Allah dan ada janji terbaik dari Allah setelah kejadian ini. Mereka semangat semua. Dan cuma kami menghimbau kepada masyarakat di situ untuk selalu menjaga, mengantisipasi hal-hal yang
kemungkinan akan terjadi. Jadi intinya dari kesehatan beliau rata-rata sini kebanyakan adalah dari trauma healingnya karena stresnya dalam keadaan bencana yang mendadak datangnya. Jadi kami Bantuan demi bantuan terus berdatangan ke posko bencana. Saat ini, para korban membutuhkan dapur umum, sembako, dan sarana MCK. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Saat ini saya sedang berada di lokasi bencana banjir lahar dingin yang berada di Nagari Sungai Pua, tepatnya di Jorong Galuang. Saat ini tengah dilakukan proses upaya pencarian sejumlah warga yang masih dinyatakan hilang. 2 diantaranya berada di Jorong Galuang ini. Tim gabungan masih mencari 2 warga di Jorong Galuang, Kecamatan Sungai Pua yang belum ditemukan. Reruntuhan bangunan, tumpukan kayu dan material banjir lahar dingin dienyahkan petugas dengan alat berat. Upaya pencarian ini telah dilakukan sejak hari Minggu lalu. Menurut tokoh masyarakat setempat, 2 warganya yang hilang itu diduga terjebak banjir lahar dingin dan tertimbun tumpukan material. Hingga Selasa sore, pencarian belum membuahkan hasil. 9 korban meninggal ditemukan di daerah Galuang, 5 diantaranya warga setempat. Dari tadi pagi sampai maghrib ini barusan kita selesai penyisiran terakhir. Masih ada 2 lagi warga kita yang belum ditemukan. Jadi total 9 yang kita temukan itu tidak semua warga kita. Dan ada beberapa warga dari luar Jorong Galuang yang kebetulan sampai terdampak ke jorong kita. Itu kondisi saat ini. Jadi juga sudah dilakukan penyisiran ke beberapa titik yang juga kemungkinan ada di sana, tapi hasilnya masih nihil. Setelah besok akan kita lanjutkan penyisiran lagi. Data PMI Bukit Tinggi, bencana banjir lahar dingin mengakibatkan 173 rumah terdampak yang tersebar di daerah Galuang, Koto Baru, Tabe Barawa, Sarya, dan Bulan Gadang. Selain itu, bencana juga meluluhlantakan sejumlah fasilitas umum. Semua korban tewas di daerah Agam ini telah diidentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification Polda Sumatera Barat bersama RSAM Bukit Tinggi yang berjumlah 18 orang. Dari Bukit Tinggi, Dina Amrina melaporkan. Pertamina Regional Sumatera Bagian Utara mengalihkan pendistribusian bahan bakar minyak dari Terminal Teluk Kabung ke Terminal Siak. Hal ini disebabkan mobil tangki tak bisa menjangkau daerah utara Sumatera Barat akibat terputusnya akses jalan Padang menuju Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai. Area Manajer Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria mengatakan, banjir dan galodo itu berdampak kepada rute pendistribusian energi ke SPBU, khususnya di wilayah Tanah Datar, Bukit Tinggi, Agam, Payakumbuh, dan 50 kota. Terputusnya akses jalan menyebabkan pihaknya mengaktifkan skema alternatif rute mobil tangki pemasok BBM ke SPBU di wilayah terdampak tersebut. Dalam kondisi normal, wilayah terdampak dipasok dari Teluk Kabung yang terletak 15 km selatan Kota Padang. Kini distribusinya dipasol dari Siak, Provinsi Riau. Melalui skema alih fungsi pasokan itu, Siak telah menyalurkan 80 kl Pertalite dan 12 kl biosolar ke 12 SPBU. Antara lain, 4 SPBU di 50 kota, 6 SPBU di Payakumbuh, 1 SPBU di Bukit Tinggi, dan 1 SPBU di Agam. Ini aksesnya terputus sehingga kami mencari alternatif dan mengalihkan suplai yang asalnya dari Teluk Kabung ke fuel terminal atau terminal BBM di Siak dari Provinsi Riau. Jadi mulai kemarin kami sudah mendistribusikan sekitar sore hari itu sekitar 80 kiloliter biosolar dan 80 kiloliter Pertalite ke SPBU. Dalam kondisi kerusakan infrastruktur yang cukup berat, Pertamina berupaya melakukan koordinasi secara internal dan eksternal untuk memastikan pasokan energi
baik BBM maupun gas LPG, agar tetap tersalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Robiham melaporkan dari Padang.